Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asbahna ala ni'matin wa afiyatin wa sitrin فأتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan serta kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki kita ke rumahnya yang mulia ini, melaksanakan ibadah salat fardu subuh berjamaah yang mudah-mudahan tertulis dalam catatan kebaikan kita, ibadah yang diterima olehnya, serta diberikan catatan tambahan seperti orang yang melaksanakan dan menghidupkan malam dengan ibadah di sisinya. Allahumma amin. Kemudian kita lanjutkan sejenak membaca salah satu karya dari para ulama tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita bisa memperbaiki ibadah kita dari kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruannya, dan mendekati ibadah kita seperti apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah salat ibadah yang sangat penting dalam Islam, bahkan dia merupakan salah satu tiang dari agama kita. Jadi apabila kita tidak melaksanakannya, maka kita telah merobohkan agama kita sendiri dan menghancurkannya. Bahkan pemisah antara kita, orang-orang beriman dengan yang tidak beriman, ada pada salatnya. Ada pada salatnya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Perbedaan kita dengan mereka ada pada salatnya. Artinya mukmin adalah orang yang mendirikan salat. Jika tidak, berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempurna imannya. Kalau dia beriman tapi dia tidak salat, maka dia tidak sempurna imannya. Bahkan para nabi dan rasul pun mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan mereka dan anak keturunan mereka mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, adalah doa Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah abadikan di dalam ayat-ayat yang mulia. Kemudian kita perbanyak ucapan salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ucapan salawat ini membuat kita semakin cinta kepadanya, menjadikan kita semakin rindu dan untuk berjumpa dengannya. Kemudian kita kembali pagi ini membaca kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pembahasan kita sampai pada sujud. Sudah kita jelaskan bagaimana bentuk sujud yang benar, bahwa wala yamuddu zahruhu kama yaf'aluhu ba'dun nas, di mana seseorang tidak terlalu panjang, ya, membuka
badannya sampai ke depan, gitu ya. Seperti ini lakukan oleh sebagian orang. Setelah memahami hadis di mana Nabi SAW meluruskan punggung kemudian menegakkan sikunya, tidak merapatkan, tidak dia menyentuh lantai, juga tidak perutnya tidak bersentuhan dengan kakinya, maka dia panjangkan. Namun ada satu hal yang mesti kita ketahui di dalam sujud, sebagaimana Nabi mengatakan i'tadilu fis sujud, sujudlah dengan secara normal, tidak terlalu panjang ke depan membuka perut kita, juga tidak terlalu mepet dan lengket perut dengan nempel antara perut dengan paha kita, tidak terlalu panjang sehingga ada orang yang ketika sujud itu seakan-akan ini satu lembar sejadah ini lebih gitu, kakinya di sana, kepalanya di sini. Itu bukan sujud lagi. Ini seperti orang yang berbaring gitu ya. Apa namanya? Terlalu panjang, dan itu tidak disunahkan. Maka di sini Syekh mengatakan bahwa ba'dun nas fi sujud yadhunnu annahu sunnah. Sebagian orang, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, mengatakan seperti itu sunnah. Bal huwa mukhalif li sunnah gitu. Sujudnya Nabi itu normal, sederhana, sedang gitu, tidak terlalu panjang ke depan sehingga tidak melampaui batas daripada yang diminta Nabi, dan juga terlalu nempel seperti orang yang tidak ada batas antara jarak antara perut dengan kakinya dan tangan dengan badannya. Tapi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang dituntut adalah seperti mana yang Nabi mengatakan i'tadilu fis sujud. Wa ala kulli halin law kana hadha huwa sunnah la tahammal al-insanu walakinnahu laysa huwa sunnah, seperti yang kita jelaskan tadi. Oleh karenanya pagi ini kita lanjutkan pembahasan tentang wa fi halis sujud yaqul, apa yang kita baca di saat kita sujud. Qala al-musannifu rahimahullah, wa fi halis sujud yaqulu subhana rabbiyal a'la thalatha maratin, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ini doanya seperti yang sudah insyaallah kita sudah memahami, adalah subhana rabbiyal a'la dengan tanpa membaca bihamdi. Subhana rabbiyal a'la, sebagaimana ketika kita sujud membaca subhana rabbiyal azim. Yang kedua, di antara doa yang kita baca pada sujud kita, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Kemudian hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, subuhun kudus, ini hadis riwayat Imam Muslim. Lalu kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa di antara perbedaan yang kita baca di saat kita sujud, ketika kita sujud kita baca subhana rabbiyal a'la, dan di saat kita ruku, wa amma fir ruku fa innaka taqul subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Itu untuk kita sujud. Dan maha suci Rabbku yang maha agung, itu ketika kita ruku. Kenapa kita mengatakan di saat kita ruku al-azim, dan di saat kita sujud mengatakan al-a'la yang maha tinggi? Karena kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, karena ketika seorang hamba belum sempurna belum sempurna sujudnya, atau belum sempurna dia menunduk ke hadapan Allah, maka kita agungkan Allah dengan seagung-agungnya. Di saat kita ruku di mana kita hanya menundukkan separuh badan kita, maka di sini kata beliau, li'anna al-'abda lam yastakmil hatta al-ana hawiyan ila al-ardi wa izara lil-khudu', falamma balagha ila al-ardi wa khada'a li rabbi subhanahu wa ta'ala bana wa zahara 'uluwullah subhanahu wa ta'ala akthar. Jadi saat kita ruku belum sempurna, di mana kita menundukkan diri kita kepada Allah, maka kita agungkan Allah dengan seagung-agungnya. Namun di saat seorang hamba sudah sujud, berada pada lantai, di saat itu hal yang paling rendah, di mana kita letakkan jabha,
dahi kita, kening kita, hal yang sangat kita muliakan. Ya, tidak ada orang yang senang dan ridho kalau dilakukan sesuatu terhadap keningnya. Dan ini kita letakkan di saat kita salat di tempat yang paling rendah, lalu kita agungkan, kita muliakan Allah dengan setinggi-tingginya, kita sucikan Allah dengan setinggi-tingginya. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, Allah yang maha segala-galanya. Kita makhluk yang lemah yang tidak memiliki apa-apa. Ini. Wa qala al-musannif rahimahullah wa yukthiru fi sujudu min ad-du'a. Selain kita membaca doa tadi, maka di antara hal yang sangat penting untuk kita ketahui adalah wa yukthiru fi sujudi min ad-du'a. Kita perbanyak di saat kita sujud itu membaca doa. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raqi'an aw sajidan. Di mana saya dilarang membaca Al-Quran di saat aku sujud dan ruku'. Fa amma ar-ruku', kata Nabi, fa'azzimu fihi ar-rabb. Di saat kita ruku', di saat kalian ruku', maka agungkan Allah. Jadi perbedaannya adalah di saat kita ruku', yang kita perbanyak apa? Dengan mengucapkan, mengagungkan Allah dengan lafaz-lafaz doa tadi. Wa amma sujud, adapun sujud, fa'akthiru fihi minad du'a. Ketika kita sujud, perbanyak doa. Faqaminun ayyustajaba lakum. Maka karena waktu sujud, doa kita diharapkan lebih utama untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita di saat sujud harus berbanyak doa? Qala al-musannif li'annahu aqrab ma yakunu min rabbih fi hadzal hal. Karena waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah di saat kita sujud. Ini rahasianya. Maka Nabi SAW mengatakan, aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Gak ada waktu yang paling dekat seorang hamba kepada Allah kecuali ketika sujud. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, maka perbanyaklah sujud. Dalam hadis lain Nabi kita mengatakan, ya, man sajada lillahi sajdatan rafa Allahu bihi. Atau kama qala Nabi, ketika seseorang sujud kepada Allah, dengan sekali sujud yang ia lakukan, Allah angkat derajatnya. Bayangkan. Lalu kemuliaan yang mana yang kita inginkan, yang kita ingin dapatkan? Dengan cara tidak sujud kepada Allah kah? Atau dengan cara sujud kita kepada Allah? Tentu dengan sujud kepada Allah. Kita mencari kemuliaan yang lain. Dengan ketenaran, dengan harta, dengan jabatan, semua. Tidak. Itu semua tidak ada lambang kemuliaan di sisi Allah. Lambang kemuliaan kita adalah dengan mendekatkan diri kita kepadanya. Maka ketika orang mengatakan bahwa kemuliaan itu ada pada kenikmatan, ada pada kelapangan rezeki, dan kehinaan itu ada pada kesulitan dan sedikitnya rezeki, ini adalah pola pikirnya orang kafir. Allah jelaskan di dalam surat Al-Fajr. Orang beriman tidak demikian. Orang beriman mengatakan bahwa kemuliaan itu ada pada ketaatan, ada pada amal saleh. Prestasi yang sebenar, prestasi itu apa? Di saat seorang mampu menahan dirinya dari maksiat kepada Allah dan dia berusaha mendekatkan dirinya dengan ketaatan kepadanya. Ini yang harus kita lakukan. Ini harus kita cari. Makanya kemuliaan seseorang di dalam Islam tidaklah pernah diukur dengan kayanya, dengan kenikmatan yang Allah bukakan padanya, bukan. Tapi pada prestasi ibadah yang ada padanya. Oleh karenanya, karena Nabi mengatakan waktu yang paling dekat kita dengan Allah adalah di saat kita sujud, maka fa'akthiru fihi minad doa. Perbanyaklah doa dan minta kepada zat yang tak akan pernah menolak, tak akan pernah mengecewakan kita. Ya subhanallah, ada orang yang mencari kapan waktu berdoa yang paling afdal. Di saat kita sujud.
Di saat kita sujud, perbanyak doa kepada Allah. Kucurkan air mata kita kepadanya. Keluhkan segala permasalahan kita, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mendengarkan segala bentuk permintaan kita. Akan mengobati segala luka kita. Akan meringankan segala beban-beban kita. Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah yang bisa kita selesaikan kecuali kita minta kepada Allah dengan segala bimbingan dan pertolongannya. Walakin, namun Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, lahid, perhatikan, annaka idza kunta ma'al imam. Nah, ini hal yang perlu kita ingat juga. Ketika kita menjadi makmum, fal masyru'u fi haqqika mutaba'atil imam. Di saat kita menjadi makmum, maka keinginan kita yang panjang untuk membaca doa tadi dilihat. Karena hak kita adalah mengikuti imam. Wujudul imam, adanya imam untuk diikuti. Untuk diikuti. Fala tamkuthu fi sujudi litad'u. Jangan engkau perpanjang sujud dalam berdoa kepada Allah sementara imam sudah duduk di antara dua sujud misalnya. Ya. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud maka sujudlah kalian. Ya kan? Wa idza raka'a farka'u. Kalau dia rukuk maka rukuklah kalian. Jadi adanya imam untuk diikuti, bukan untuk diselisihi. Bukan untuk diselisihi, bukan. Tapi adanya imam untuk mengatur ibadah. Imam takbir, kita takbir. Imam rukuk, kita rukuk. Imam sujud, kita sujud. Begitulah seharusnya bahwa salat itu adalah gambaran kehidupan orang beriman bersama pemimpinnya di luar salat. Gambaran kehidupan orang beriman bersama pemimpinnya di luar salat. Begitulah ketaatan kita yang diajarkan oleh agama kita yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa wa innama صار هذا المحل حقيقا بالإجابة لأن أقرب الأحوال التي يكون فيها العبد قريبا من ربه. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa waktu yang paling dekat, sesungguhnya yang paling dekat adalah waktu di saat hamba sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sajada al-'abdu fa 'alaihi ay yastakthira min du'ai rabbih. Ya, apabila seorang hamba sujud, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentu di saat kita salat-salat sunnah misalnya, ya, di saat-saat kita salat qabliyah dan ba'diyah, atau salat duha, atau salat malam misalnya, doa kita di saat kita sujud itu boleh. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat bagaimana dia salat, antara rukuk dengan sujudnya hampir sama. Antara rukuk dan sujudnya panjang sekali. Ya. Sampai ada sebagian sahabat di saat Nabi SAW sujud begitu panjang, ada yang merasa bahwa Nabi entah terlupa atau kemudian terjadi sesuatu. Karena begitu panjang sujudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah sebuah kemuliaan yang Allah berikan. Tidak di saat kita sujud, mari kita perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena doa adalah ibadah dan doa adalah senjata kita dan rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita minta. Walil ma'mumi ma imamihi arba'atu ahwal. Antara makmum dengan imam ada 4 kondisi. Yang pertama, halul musabaqah. Di saat kita melebihi dan cepat, ya. Wa halun muharramah. Fala yajuz lil musalli ayasbiqa imama wa qad tubtilu as-salata bi ahwali laysa hadha mahallu bayaniyah. Yang pertama, di mana antara imam dengan makmum, di saat makmum mendahului imam, imam belum rukuk, kita sudah rukuk, gitu kan? Imam sudah belum sujud, kita sudah sujud, maka dalam kondisi ini tidak dibenarkan, ya. Maka bisa jadi ini akan membatalkan salat. Yang kedua, kondisi halul mu'asarah, seiring serentak dengan imam. Wa ayattafiqal ma'mum wal imam jami'an fil fi'li min ghairi ayataqaddama al ma'mum ala imami.
hadhihi makruhatun karahiyatan syadidah. Ya. Artinya ada sama imam langsung imam rukuk langsung dia rukuk bersamaan dengan imam dan begitu seterusnya, ya, maka ini hal yang termasuk pada yang dimakruhkan. Jelas ya? Jadi ada jeda antara kita dengan imam. Allahu Akbar, gitu ya. Baru kita baca Allahu Akbar. Ada terkadang saat-saat antara kita dengan imam itu sama. Ya, tanpa inti betam, terkadang kita agak sedikit lalai dalam solat kita. Barangkali kita disebutkan dengan hal-hal di luar solat. Maka imam baru bangkit dari rukuk, kita pun sudah. Maka kemudian al-mu'asarah ini, maka ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa hadhi makruha, ya, karahiyatan syadida. Yang ketiga, hal al-mutaba'ah, mengikuti. Nah, ini yang dipentingkan, hal mengikuti, an ta'tamir biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kabbara fakabbiru. Jika imam takbir, maka kalian takbir. Di situ ada mutaba'ah. Wa idza raka'a farka'u. Kalau dia sudah sujud, sujud kalian. Ada sedikit perbedaan. Wa idza sajada fasjudu. Kalau dia sudah sujud, maka sujud. Fatakunu mutabi'an lil imam fi fi'lihi ba'da inqidha'ihi min. Mengikuti imam setelah imam melakukannya, ya, maka ini yang dianjurkan. Jelas ya? Allahu Akbar, baru kita takbir. Jangan imam Allah, kata imam, kita langsung pula dengan mengatakan Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar, kita setelah itu baru bertakbir. Ketika imam ruku, maka kita pun mengikutinya. Misalnya kata beliau, fa idza qala al-imam Allahu Akbar, taqulu Allahu Akbar. Wa idza qala al-imam sami Allahu liman hamida, tarfa' wa taqulu Rabbana walakal hamdu, dan begitu seterusnya sampai ketika sujud. Nah, ini dia. Jadi kondisi yang ketiga itulah kondisi mutaba'ah, di mana kita mengikuti imam setelah imam membaca dan membaca zikir-zikir di dalam salatnya. Kemudian wa mimma yunabbahu ilaiha huna fi ahamiyatil mutaba'ah wa athar ta'zim sunnah. Jadi antara urgennya kita mengikuti imam, dan ini merupakan salah satu bentuk mentakzim sunnah. Anna idraka takbiratul ihram la yakunu fi asahil aqwal wa huwa asahul wujuh inda Syafi'iyyah illa bi an taqul Allahu Akbar ba'da qauli imamika Allahu Akbar. Ini ketika kita imam membaca, ya kita juga membaca, setelah imam membaca kita mengucapkannya. Kemudian yang keempat, halur rabi'ah, halut takhalluf. Halut takhalluf itu kita di mana tidak mengikuti imam, ya. Di mana ayata'akhir 'anil imami bihaits yanqadil imam minar rukni wa la yazal al musalli baqiyan fihi wa hadhihi halun makruhatun. Ini terlalu lambat, ya. Ada orang imam sudah imam sudah sujud, dia masih ruku. Nah, ini makruh juga. Ini makruh juga kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. At-takhalluf, terlalu lambat, ya, lama tinggalnya dia dari imam. Ya, tidak dianjurkan. Wa ayyata'akhir 'anil imam, terlambat, ya, dari gerakan imam, bihaitsu yanqadi al-imam min ar-rukun, ketika imam selesai dari satu rukun tapi dia masih dalam melaksanakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya di saat imam sudah ingin sujud, dia masih ruku, padahal kan i'tidal sudah lewat. Ya, maka ini misalnya seperti itu. Jadi banyak terkadang dalam gerakan-gerakan itu terlalu lambat dari gerakan imam. Nah, inilah 4 hal yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam salat itu. Ada 4 kondisi orang. Pertama, melewati imam, mendahului imam, gerakan imam, ini bisa membatalkan salat. Yang kedua, sama di saat gerakannya dengan gerakan imam, ini makruh. Yang ketiga, mengikuti gerakan imam. Mengikuti artinya setelah imam takbir kita takbir, setelah imam ruku kita ruku, dalam pembacaannya kita baca, mengikuti langsung. Tapi di situ ada sedikit jarak antara gerakan imam dengan gerakan kita, dan ini yang dianjurkan. Kemudian yang terakhir, at-takhalluf, di mana gerakan makmum terlalu
lambat dari gerakan imam sehingga imam telah berpindah kepada rukun yang lain, dia makmum masih dalam rukun yang lain. Nah, ini juga tidak dianjurkan, dimakruhkan dalam gerakan salat kita. Maka itulah kita, subhanallah, di saat kita belajar kita akan bisa menta'zimkan sunnah Rasulullah SAW, dan kita bisa memuliakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah salat kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Ini yang bisa kita bahas pada pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, itu tentang berkaitan dengan kondisi sujud, ya, apakah kondisi kaki kita di saat kita duduk antara dua sujud seperti apa, dan bagaimana Nabi SAW mencontohkan. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.